Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Madias bisa kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini Indonesia dan lebih dari 120 negara di dunia mengalami pandemi global coronavirus disease 19 atau COVID-19 dan dampaknya terjadi di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah perekonomian yang anjlok drastis dan yang bisa kita lihat saat ini adalah PHK besar-besaran. Nah, kalau kita berbicara tentang PHK itu identik dengan pesangon. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengelola dengan bijak pesangon agar tidak menguap atau habis begitu saja. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, bijak kelola uang PHK. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos dan fakta yang erat hubungannya dengan PHK. Kita lihat mitos dan fakta yang pertama. Sulit cari kerja setelah PHK. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar faktanya orang susah banget cari kerja setelah PHK atau mitos belaka? Mungkin kalau menurut pendapat pribadi saya, nanti kita akan tanyakan langsung ke pakarnya. Tapi kalau menurut pribadi saya adalah mungkin ketika setelah PHK orang akan lagi down gitu ya, demotivasi atau kemudian self confidence-nya belum terbangun lagi sehingga ketika mencari pekerjaan, ketika sedang interview pekerjaan akhirnya belum pede, belum fokus, akhirnya ketika ketemu HRD di sebuah perusahaan itu belum fokus, akhirnya apa, nggak percaya diri, akhirnya belum bisa menghasilkan yang terbaik dan akhirnya belum mendapatkan pekerjaan. Itu menurut pendapat pribadi saya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan tanyakan langsung ke pakarnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. PHK bisa memperburuk kesehatan mental. Nah, mungkin ada rasa takut atau cemas karena mungkin harus menghidupi anak istri, keluarga yang memang menjadi tulang punggung keluarga sehingga ketika mendapatkan atau mengalami PHK ini terjadi ketakutan, kecemasan. Gimana nih kalau saya nggak dapat kerja? Gimana nih kalau saya nggak punya penghasilan? Nah, ini mungkin yang akhirnya kecemasan, ketakutan ini menumpuk hingga akhirnya kesehatan mentalnya terganggu dan akhirnya agak kurang fokus gitu dalam kehidupan. Nah, itu masih pendapat pribadi saya ya. Apakah mitos atau fakta kita belum tahu, nanti kita akan tanyakan ke pakarnya. Kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Jumlah PHK naik, jumlah kriminalitas juga ikut naik. Nah, kalau kita melihat beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan, kita melihat banyak sekali berita yang mengatakan bahwasanya banyak sekali jumlah kriminalitas yang terjadi, terutama di ibu kota seperti Jakarta. Nah, apakah ini ada hubungannya juga dengan tingkat PHK yang semakin naik? Kita tidak tahu. Apakah kemudian karena mungkin nggak punya pekerjaan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan penghasilan supaya dapat uang, supaya bisa makan. Kita juga nggak tahu ya, apakah memang ada hubungan antara PHK dan juga jumlah kriminalitas. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Alami PHK, orang cenderung antisosial. Nah, mungkin ini kalau menurut pendapat saya adalah kan kita biasa kerja nih, kita biasa ketemu orang, sosialisasi dengan orang, kerja teamwork sama teman-teman di kantor. Akhirnya ketika PHK, mereka harus di rumah terus, nggak ada teman, hingga akhirnya apa? Mereka merasa mungkin ada perasaan malu atau tidak pede untuk ketemu orang lain, hingga akhirnya mereka merasa antisosial, sehingga mereka takut untuk ketemu orang lain dengan mungkin mereka takut ketika ketemu orang lain nih, kamu udah kerja di mana? Ternyata saya belum kerja. Jadi akhirnya mereka malu untuk ketemu sama orang lain hingga muncullah perasaan seperti antisosial ya. Oke, itu mitos fakta yang keempat. Kita lanjut yang kelima, yang terakhir. PHK membuat orang kehilangan rasa aman atau insecure. Nah, mungkin ini karena ketidakpastian ya, setelah di PHK apakah kemudian akan mendapatkan pekerjaan atau tidak, bisa mendapatkan penghasilan atau tidak, bagaimana masa depan anak-anak, istri, keluarga yang harus dinafkahi. Ini menjadi satu ketakutan tersendiri hingga akhirnya mereka merasa insecure atau tidak aman yang akhirnya juga berdampak besar pada kehidupan dia. Nah, itu beberapa mitos atau fakta seputar PHK yang saya tidak tahu kebenarannya, apakah ini benar-benar fakta terjadi di lapangan seperti itu atau mitos belaka karena mungkin keadaan psikis mereka yang mungkin agak sedikit terganggu karena biasa kerja dan akhirnya harus di PHK yang merupakan momok bagi semuanya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya dengan pakarnya. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bijak Sehati dan hari ini kita masih membahas tentang bijak kelola uang PHK. Kalau tadi di segmen 1, di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta yang erat hubungannya dengan PHK kalau kita lihat dari sisi psikisnya atau psikologisnya. Nah, di segmen 2 ini kita akan tanyakan langsung ke pakarnya apakah benar mitos atau fakta hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk membahasnya saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu psikolog dari 3 generasi yang akan mencoba mencari apakah kemudian hal-hal yang tadi saya sampaikan itu adalah fakta atau mitos. Saya ulang lagi ya, beberapa di antaranya adalah yang pertama itu sulit cari kerja setelah PHK. Nah, apakah kemudian karena memang self confidence-nya belum terbentuk, belum terbangun hingga akhirnya ketika setelah PHK, aduh kayaknya saya takut nih cari kerja, saya belum pede nih, belum fokus hingga akhirnya apa? Ketika interview sama HRD di sebuah perusahaan ya belum maksimal, akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Yaitu mitos atau fakta kita yang pertama ya. Yang kedua, PHK bisa memperburuk kesehatan mental. Nah, apakah kemudian karena mungkin ada rasa takut, rasa cemas, hingga akhirnya mereka merasa kayak, aduh bisa nggak ya nafkahin keluarga, bisa nggak ya nafkahin istri, bisa nggak ya ngasih makan anak, sehingga akhirnya rasa-rasa ketakutan itu, kecemasan hingga akhirnya menumpuk dan ketika mungkin sudah di titik tertentu hingga akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kalau bisa sih jangan ya, pokoknya harus tetap berpikir jernih supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa memberikan nafkah kepada keluarga ya. Oke, yang ketiga adalah jumlah PHK naik, jumlah kriminalitas juga ikut naik. Nah, apakah ini benar? Kalau mungkin beberapa waktu belakangan kita lihat bahwasanya ada jumlah kriminalitas yang meningkat. Apakah ini ada hubungannya juga dengan PHK? Kita juga nggak ngerti ya. Apakah karena mungkin mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tidak punya penghasilan hingga akhirnya jumlah kriminalitas juga ikut menambah. Ya kalau bisa sih semoga tidak ada hubungannya antara jumlah PHK dengan jumlah kriminalitas. Karena kalau bisa jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan nafkah. Kalau bisa jangan ya. Oke, yang keempat yang tadi sudah saya sampaikan adalah alami PHK orang cenderung antisosial. Nah, mungkin karena biasa ketemu sama orang di luar, di kantor, kemudian ketemu teman-teman, teamwork, ngerjain deadline bareng, tiba-tiba harus di rumah sendirian, nggak tahu mau ngapain, hingga akhirnya kayak malu untuk ketemu orang ya, hingga akhirnya muncul perasaan seperti antisosial seperti itu. Malu ketemu orang, takut nih kalau kemudian ketika ketemu orang di luar sana, ketemu teman-teman, biasa hangout gitu ya, terus kemudian ketemu teman-teman, kok kayaknya malu ya ketemu teman-teman, soalnya nanti mereka takut tanya, udah kerja belum, udah dapat pekerjaan belum, hingga akhirnya karena belum dapat pekerjaan, setelah PHK lagi, akhirnya mereka takut dan akhirnya terjadi antisosial. Nah, ini beberapa hal yang harus diwaspadai supaya kita tidak antisosial seperti itu ya. Karena sebenarnya kalau kita ketemu teman itu mungkin bisa dapat informasi, link informasi pekerjaan baru sehingga bisa mendapatkan mungkin kans untuk mendapatkan pekerjaan barunya juga lebih besar ya seperti itu. Karena kalau kita berdiam diri di rumah nggak ketemu teman ya mana bisa mendapatkan pekerjaan karena kita tidak tahu informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita dapatkan di luar sana. Oke, kita lanjut yang kelima. PHK membuat orang kehilangan rasa aman atau insecure. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Tidak hanya 1-2 orang saja yang mengalami PHK, tapi jutaan orang mengalami PHK. Nah, insecure-nya adalah karena mungkin mereka berpikir nih, orang kan tidak hanya hidup untuk hari ini dan besok, tapi juga 6 bulan ke depan, 1 tahun, 2 tahun, kemudian nanti gimana kalau anaknya udah gede. Nah, mungkin ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk gimana ya cara nabung uangnya supaya tetap bisa hidup seperti itu. Karena mungkin rasa insecure itu muncul ketika mereka tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki penghasilan hingga akhirnya mereka merasa aduh kayaknya hidup saya nggak aman nih. Gimana nih saya bisa ngasih makan ke anak istri saya ke depannya atau seperti apa, kan mereka mungkin merasa bingung hingga akhirnya mereka merasa insecure, tidak aman dan akhirnya bisa mengganggu juga kesehatan mental mereka. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang harus kita waspadai. Saya tidak tahu apakah itu adalah fakta yang terjadi di lapangan karena mungkin kondisi psikis, kondisi psikologisnya yang terganggu sehingga akhirnya mereka merasa kurang fit begitu ya, kurang pede, kurang confident untuk ketemu sama orang lain hingga akhirnya berdampak pada apa? Pada ketidakfokusan mereka untuk mencari pekerjaan yang baru. Harusnya mereka kalau bisa berpikir jernih, mereka bisa mendapatkan informasi-informasi baru, mereka bisa mendapatkan teman-teman baru yang mungkin bisa mendapatkan pekerjaan baru juga ya. Oke, kita sekarang sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mbak Marcelina Melisa, MPSI Psikolog yang merupakan psikolog dari 3 generasi. Kita akan tanyakan apakah tadi yang
yang sudah saya sampaikan adalah mitos atau fakta. Selamat pagi Mbak Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Kabar baik. Semoga baik ya. Hari ini Mbak Lina cantik sekali. Terima kasih. Oke, Mbak Lina, hari ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta yang erat hubungannya dengan PHK nih Mbak Lina. Yang pertama adalah katanya nih Mbak, sulit cari kerja setelah PHK. Nah ini benar atau enggak ini Mbak Lina? Oke, di samping memang kesempatan yang sekarang lebih kecil gitu ya untuk mencari pekerjaan, tapi kalau dari sisi psikologisnya, PHK sendiri itu kan merupakan satu proses berduka ya, atau grieving. Di dalam proses berduka sendiri itu banyak sebenarnya tahapan-tahapannya. Dari mulai dia menolak kenyataan, terus juga ada rasa tawar-menawar, terus ada marah, sedih, baru menerima. Nah, proses itu tentunya tidak pendek dan tidak singkat, jadi perlu waktu juga. Di saat orang lagi memproses berduka ini, dia banyak tekanan juga kan ya, ada tekanan finansial, tekanan mental gitu. Jadi dalam proses berduka ini dia masih harus terus mencari pekerjaan. Nah, ini tentunya tidak mudah, apalagi di saat sekarang mungkin kesempatan lebih kecil dan pasti orang yang mau mencoba untuk mencari pekerjaan, dia menerima penolakan, bahkan bisa berulang kali yang dapat membuat orang itu down. Oke, berarti sebenarnya bukan fakta juga, bukan mitos juga, tapi tergantung pada kondisi psikis dari orang tersebut karena mungkin lagi demotivasi atau down seperti itu ya Mbak Elina? Betul. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Lina, mitos atau fakta, PHK bisa memperburuk kesehatan mental seseorang? Oke, yang pertama sebenarnya banyak emosi negatif yang muncul gitu. Jadi ini benar karena kalau misalnya kita lagi menghadapi proses berduka ya, itu banyak emosi negatif muncul, lalu pikiran negatif juga muncul. Seperti kenapa ya kok saya yang di PHK, lalu apakah kinerja saya kurang bagus gitu. Padahal kan sebenarnya ini lagi memang ada kondisi khusus ya, atau force major gitu. Jadi keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk memphk-kan karyawannya ini memang karena situasi khusus, tidak terkait dengan kompetensi dirinya. Lalu juga secara fisik pasti muncul gejala kecemasan seperti misalnya sulit tidur, nafsu makan berkurang, lalu bisa mengganggu fungsi hidup yang lainnya. Nah, kalau fisik sakit ditambah dengan pikiran kita terpaku, tidak berhenti ya sama hal-hal yang bikin kita cemas, itu juga bisa membuat kita menurun daya tahan tubuhnya. Jadi nanti kita terlalu memikirkan, terlalu terpaku terus, jadi sulit untuk mencari jalan keluar, atau nanti bisa aja muncul perilaku-perilaku menghindar gitu. Kalau udah, aduh kayak udah nggak kuat nih menghadapi realita. Nah, perilaku menghindar ini kalau misalnya baik gitu ya, kayak misalnya beberapa ada yang jadi coba-coba memasak, coba bercocok tanam gitu, itu kan oke, itu nggak apa-apa untuk pelarian. Tapi yang kita harus waspadai ketika perilaku menghindar ini negatif, misalnya adiksi kah, terhadap misalnya obat-obatan atau seperti itu. Oke, berarti memang ada dampaknya juga kalau akhirnya tertumpuk beban itu ya, gitu. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga nih Mbak Lina. Jumlah PHK naik, jumlah kriminalitas juga ikutan naik. Apakah ini ada hubungannya? Oke, iya ini ada hubungannya. Jadi kan memang pasti manusia ya, setiap orang mencari sumber pendapatan yang hilang. Nah, tapi dengan cara cepat kan ya, apalagi nanti kalau ada kebutuhan yang mendesak. Jadi otak manusia kan dirancang untuk ada survival mode-nya, ada mode bertahan gitu. Dia butuh sesuatu mendesak ya dia akan melakukan sebuah hal yang untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, kalau tindakan kriminal itu memang karena bisa dilakukan dengan cara cepat dan kesempatannya juga ada. Lalu juga bisa muncul akibat rasa frustasi seseorang. Jadi melampiaskan amarah kan, tapi sebenarnya amarahnya itu kurang tepat, jadinya melakukan tindakan kriminal. Sebenarnya mungkin amarahnya itu ditujukan kepada perusahaannya kah, manajemen, atau mungkin pihak-pihak tertentu gitu. Tapi di sini dia melampiaskan amarah itu dengan pihak yang kurang tepat. Oke, berarti memang ketika memang terjadi penumpukan beban, akhirnya mereka meluapkannya tapi dengan cara yang tidak benar. Tapi karena memang ada tuntutan dan tekanan ekonomi, akhirnya mereka menghalalkan cara, salah satunya mungkin dengan kriminalitas. Tapi harapannya tidak seperti itu ya, semoga perekonomian juga semakin membaik seperti itu. Mbak Lina, kita lanjut ke yang keempat Mbak. Alami PHK, orang cenderung antisosial. Apakah karena mungkin belum punya pekerjaan, hingga akhirnya mereka malu ini Mbak untuk ketemu teman-teman ketika ditanya, udah dapat kerja belum gitu?
Iya, ini mungkin ada tapi tidak terjadi sama semua orang gitu, karena kan ada juga yang terbuka ya. Hmm. Namun memang ada orang yang cenderung menutup diri, jadi mungkin perlu menenangkan dirinya, kan kayak tadi tuh ya, ini PHK merupakan proses berduka, dia kehilangan sesuatu. Nah, di sini dia, perlu take time dulu, terus juga malu tadi benar ya, sudah diutarakan. Lalu juga memang bisa menurunkan, keinginan untuk bersosialisasi atau bersenang-senang, gitu. Nah, sebenarnya memang lebih baik bersikap terbuka karena kita bisa bercerita menumpahkan apa yang ada di isi kepala dan hati gitu ya. Jadi bisa lebih lega juga rasanya. Orang juga kalau mau menghibur kita juga bisa karena kan kalau kita bersikap terbuka kan orang lebih enak ya masuknya. Lalu juga benar tadi sudah dikatakan membuka kesempatan. Kalau misalnya kita berdiam diri aja, mungkin orang lain teman-teman kita yang punya kesempatan itu tuh nggak tahu, oh kita tuh di PHK ya. Tapi kalau kita cerita bisa aja peluang-peluang itu terbuka. Lalu juga yang paling penting tuh melakukan aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Karena kan PHK ini artinya kita kayak di otak kita ya, aduh kita udah nggak punya kerjaan. Ada juga yang mungkin berpikir, aduh saya bisa berguna apa ya gitu. Jadi mengembalikan rasa kebergunaan kita itu, keberdayaan dengan melakukan sesuatu. Oke, terima kasih Mbak Lina sudah berbagi informasi hari ini tentang mitos atau fakta seputar PHK. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah ya, supaya ya kita harapkan perekonomian kembali normal dan pandemi segera usai. Terima kasih Mbak Lina sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang bijak kelola uang PHK. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tetap di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta yang berhubungan dengan kondisi psikis seseorang ketika mengalami PHK. Kali ini kita akan membahas tentang bijak kelola uang PHK atau pesangon PHK supaya tidak menguap atau habis begitu saja. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Dan saat ini sudah hadir di studio Bincang Sehati Mas Mariadi Santana, seorang perencana keuangan. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus ya? Sehat. Mas, ini kalau kita berbicara tentang PHK, ini kan sekarang banyak terjadi. Jutaan orang di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Nah, banyak yang kemudian kalau ngomong PHK berarti mereka harus siap dengan dana darurat. Betul. Nah, sebenarnya dana darurat itu apa dan sumbernya dari mana ini, Mas? Oke, dana darurat ya. Dana darurat ini sebenarnya dana yang ya dari kata-katanya udah kelihatan darurat ya. Keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini yang kita belum tahu seperti apa. Salah satunya sebenarnya PHK. PHK itu yang sudah pasti adalah darurat ya. Tapi dananya dari mana? Sebenarnya itu harusnya disiapkan sebelum keadaan darurat itu ada. Nah, sementara kita tidak tahu daruratnya kapan. Betul. Kebanyakan seperti itu kan. Tidak melihat itu sesuatu yang penting gitu. Akan jadi penting ketika daruratnya sudah terjadi gitu kan. Nah, ini yang bahaya adalah ketika belum disiapkan. Nah, sebenarnya kalau dananya dari mana ya, harusnya ketika masih ada penghasilan. Gitu. Tapi ketika sudah tidak ada penghasilan, yang harus kita lihat adalah kita punya apa. Ya, kita punya apa itu kan macam-macam bentuknya ya. Entah itu kita punya aset, entah kita punya tabungan atau apa, atau ada investasi yang lain. Itu kita harus kumpulkan semuanya, kita hitung semuanya, lalu kita breakdown lagi kebutuhan kita akan berapa banyak. Nah, itu bisa dikalkulasikan lagi sebenarnya dari situ. Cuman itu pastinya akan mengganggu hal-hal yang lain. Ya, beberapa pos yang lain. Nah, tapi itu adalah resiko. Yang terpenting adalah keadaan darurat itu sudah terselesaikan dulu. Masalah nanti itu akan seperti apa ke depannya, masalah investasinya seperti apa, masalah tabungan yang harusnya itu untuk tabungan pendidikan atau apa itu, nanti kita bisa kalkulasikan ulang. Yang penting adalah eksistensi kita tetap bisa hidup selama masa darurat itu. Itu aja sih. Gitu. Tapi yang pasti sebenarnya harusnya idealnya itu disiapkan pada saat kita masih punya penghasilan yang tetap.
Oke, Gitu. oke. Tapi kan kalau kita melihat tidak semua orang disiplin finansial. Betul. Sehingga akhirnya mereka tahu pos-posnya. Ini gimana kalau akhirnya mereka di masa pandemi seperti ini, PHK terjadi besar-besaran, mereka nggak punya dana darurat. Itu tidak punya dana darurat, hidupnya juga mulai darurat. Darurat, betul. Darurat sekali. Nah, dan itu kalau darurat kan harus ada yang dipecahkan biasanya. Nah, betul. Ya kan, break while emergency gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita harus melihat apa yang kita punya dulu. Ya, pokoknya kita harus refleksikan apa yang kita punya. Yang masalah adalah yang tidak punya apa-apa gitu. Tidak punya aset, tidak punya tabungan, tidak. Ya, cara terakhir adalah ini yang paling mentok ya. Paling mentok ini. Paling mentok The last option. The last optionnya adalah pinjam. Oke. Tapi pinjamnya kita harus juga melihat ya, pinjamannya ini seperti apa, pinjamnya kemana. Ya, pinjamnya jangan juga yang terlalu mudah kita pinjam, tapi pada saat kita membayar itu akan susah. Akhirnya akan menyusahkan kita nanti pada saat masa darurat itu akan menambah masalah. Gitu. Kita harus lihat konsekuensinya juga gitu kan, minjam ini seperti apa. Dan yang paling mudah sebenarnya bukan yang paling mudah, tapi yang paling aman adalah minjam dengan keluarga atau dengan teman. Yang sudah tahu kondisi kita, Kondisi kenal kita ya. Nah, tapi kita juga punya responsibility gitu. Kita harus juga punya tanggung jawab. Itu caranya seperti apa? Komitmen kita tuangkan di surat perjanjian. Oh, oke. Kalau bisa tetap bikin harus ada hitam di atas putih ya. Betul, dan di atas materai ya. Supaya kita benar-benar kita punya apa ya, tanggung jawab dalam diri kita juga, dan harus ada niat baiknya. Biasanya kalau pinjam sama keluarga, niat baik itu di awal. Ketika sudah kalau memang kejadiannya adalah benar-benar kira-kira 3 bulan ini saya belum bisa ada penghasilan, ya tuangkan saja di situ. Memang benar-benar harus ada dua pihak mengerti keadaan itu. Oh, 3 bulan mungkin kasih kesempatan 3 bulan untuk cari kerja, setelah itu baru bisa bayar. Dan itu harus ada target. Targetnya adalah kita harus punya target, kita harus punya penghasilan. Ya tadi ada pembahasan tentang gimana mentalnya kan, mentalnya seperti apa, down apa tidak. Karena kalau kita sebagai pekerja untuk pindah menjadi usaha cari usaha itu kan mentalnya agak sedikit beda ya. Karena harus pindah kuadran ya. Iya, kuadrannya akan beda gitu kan. Nah ini juga kita harus melepas semua itu gitu. Istilahnya adalah ketika kita bilangnya adalah wah nanti saya nggak bisa dapat pekerjaan, mindset harus dirubah. Bukan pekerjaannya, tapi penghasilan. Penghasilan ini kan bisa dari mana saja, ya, yang halal pastinya ya. Penghasilan, jadi mindset adalah mencari penghasilan. Ya, penghasilan itu kan bisa dia buka usaha, bisa dia bantu orang, atau dia jadi reseller. Yang paling mudah itu reseller ya, reseller atau dropshipper itu kan kita nggak perlu modal sebenarnya. Nah itu sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan penghasilan. Nah kita harus punya target. Kira-kira kita harus bisa benar-benar settle lagi itu berapa bulan. Nah itu harus kita tuangkan juga di surat perjanjian itu, karena itu akan jadi motivasi kita. Harus ada target ya. Harus ada target. Kalau tidak nanti loss aja gitu 6 bulan sampai tahun depan juga begitu aja dan nggak bayar gitu kan akhirnya. Dan itu. dari target itu kita mulai belajar untuk disiplin finansial ya. Oke, Mas coba lagi. Ya, oke, kita sekarang sudah ada DM Instagram yang akan menanyakan, coba kita lihat di layar pemirsa. DM-nya apa? Kita akan coba lihat. Ya. Dari @Sabita Sarah, minimal dana yang harus kita punya untuk dana darurat berapa banyak jumlahnya? Nah, ini kayaknya udah siap nih kayaknya. Dia lagi hitung-hitungan nih Mbak Sabita ya. Oke. Kalau dalam sebelum masa pandemi ini, saya selalu bilang kalau untuk yang masih single itu 3-6 bulan. 3-6 bulan. 3-6 bulan. 3-6 bulan penghasilan atau pengeluaran? Oh, pengeluaran. Pengeluaran dulu. Karena pengeluaran ini yang harus kita cover kan. Ya kalau penghasilan itu kan suka ada sisa atau nantinya jadinya malah konsumtif gitu. Dan yang kalau sudah berkeluarga paling tidak tuh minimal 6-12 bulan. Tapi semenjak pandemi ini saya sedikit berpikir ulang gitu kan. Agak lebih panjang mungkin. Lebih panjang. Karena gini, kita lihat aja. Kita 3 bulan sudah lewat. Iya. Kan? Orang kalau misalkan di bulan Maret gitu ya kena PHK atau segala macam, 3 bulan ini kan kita masih pandemi juga. Apakah sudah punya penghasilan lagi? Belum. Ya mungkin sudah ada tapi belum settle. Ya kan, otomatis adalah 6 bulan saya panjangin. Karena 6 bulan itu secara psikologis sepertinya
harusnya sudah bisa settle dong. 3 bulan masa-masa percobaan gitu, misalkan mau bikin usaha apa percobaan atau dapat pekerjaan belum terlalu settle banget. Paling tidak 3 bulan itu adalah masa-masa percobaan. Ya, kalau sampai 6 bulan masih belum bisa juga ada yang salah. Ada yang salah dengan yang tadi mungkin psikologisnya atau dari dirinya sendiri memang sudah karakternya seperti itu gitu kan. Itu harus bisa refleksi diri gitu kan. Jadi 6 bulan itu mau dia masih single atau sudah menikah adalah itu minimumnya. Ya, karena istilahnya harusnya secara 6 bulan dia sudah bisa membalikkan keadaan. Itu waktu yang panjang loh, 6 bulan, setengah tahun ya. Kalau tidak bisa ya berarti ada yang salah dengan diri. Berarti minimal 6 bulan sampai 1 tahun lah ya amannya seperti itu. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Betul. Mas, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang mengelola pesangon. Nah, bagi mereka yang sudah mendapatkan pesangon. Nah, bagi pemirsa yang Anda punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau Anda bisa DM Instagram kami di @bijangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang bijak kelola uang PHK bersama Mariadi Santana CFP, seorang perencana keuangan. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bijangsahati.tv. Kita lanjutkan kembali bersama Mas Mariadi. Mas, ini kalau kita kan memang temanya, topiknya hari ini adalah bijak kelola uang PHK atau pesangon PHK. Nah, ini kalau orang sudah dapat pesangon, meskipun ya sekarang kita tahu ada yang dapat pesangon, ada yang tidak atau belum karena harus dipending karena memang perusahaannya kondisi keuangannya belum stabil gitu. Kalau yang sudah dapat pesangon, cara mengelola terbaiknya seperti apa? Cara mengelola terbaiknya adalah kita harus lihat juga ya, uang pesangonnya ada berapa. Ya. Lalu yang tadi, kita target untuk mendapatkan penghasilannya lagi untuk bisa settle lagi berapa lama. Karena masa-masa berapa lama itu yang harus kita cover. Ya, apakah cukup, misalkan 3 bulan kita targetkan, apakah cukup uang ini untuk 3 bulan. Dan di breakdown lagi, di breakdown kebiasaan lama pengeluarannya apa, budgetingnya untuk apa, cash flow-nya kemana, dan diatur ulang. Ya, yang paling penting adalah gaya hidupnya dirubah. Betul, kita harus bisa menerima keadaan, berdamai dengan keadaan sekarang, ya secara psikologis tadi ya, berdamai dengan keadaan sekarang, bahwa menerima kenyataan bahwa kita tidak ada penghasilan untuk sementara. Sementara ya, bukan untuk selamanya. Jadi mindsetnya juga harus seperti itu. Sementara itu berarti kita harus merubah lagi supaya gaya hidup kita bisa kembali seperti sebelumnya gitu kan. Tapi pada saat masa darurat ini, ya kita harus bisa menerima dan harus bisa mengatur kembali mana yang tidak perlu, mana yang harus tetap dibayar. Skala prioritas? Skala prioritas harus dibuat ulang. Dan budgetingnya juga harus dibuat ulang. Cash flow-nya harus diatur lagi. Dan yang paling penting adalah tekankan pada masalah hutang. Ya, hutangnya berapa? Hitung ulang. Ini yang harus benar-benar dihitung dengan benar ya. Hutangnya ada berapa banyak? Ya. Entah itu cicilannya atau jumlahnya. Karena kan biasanya kalau dapat pesangon itu kan agak besar ya. Kenapa itu tidak digunakan untuk melunasi, misalkan cukup ya, dengan kartu kredit gitu ya, belasan juta gitu. Ya lebih baik itu dihilangkan dari posnya, ya kan? Dengan menghilangkan pos itu, otomatis bebannya akan berkurang, ya kan? Lebih baik seperti itu daripada kita menyiapkan untuk membayar cicilannya. Oke, cukup nih buat bayar cicilan 3 bulan. Kenapa nggak dihilangin? Ya, kecuali memang nggak cukup. Ya, secara pesangon, nggak cukup nih untuk yang lain-lain banyak nih. Ya, karena itu beban yang paling ultimate banget gitu. Beban yang paling ultimate adalah hutang itu. Nah, itu harus disisihkan dulu supaya baru kita berpikir untuk biaya hidupnya seperti apa nih, diturunkan biaya hidupnya. Dan kalau tidak bisa dihilangkan, seperti misalkan KPR, KPM itu kan agak susah ya, karena jumlahnya besar. Coba kita datang ke bank, atau datang ke leasing, ya, karena sekarang programnya banyak untuk restruktur. Dan mereka malah menawarkan untuk benar-benar, ini ada sedikit cerita malah, untuk contoh ya, teman saya ada yang usaha, dia datang ke bank, dia mau restruktur, karena memang program pemerintah kan seperti itu.
dia sudah tahu angka yang bisa dia capai itu berapa untuk misalkan diturunkan. Tapi bank menawarkan lebih turun lagi. Karena bank berpikiran untuk 1 tahun ke depan. Oke, mungkin dia merasa 3 bulan ke depan masih bisa. Tapi bank melihatnya adalah secara bisnis 1 tahun ini akan terimpact. Dan itu akan diturunkan lebih kecil daripada kemampuannya dia. Gitu. Dan hal-hal seperti ini kita harus diskusikan ya. Kita harus benar-benar, ya kita harus berani datang ke bank, kita harus ngaku. Kita harus mau restruktur atau seperti apa. Atau bahkan mungkin ada penawaran yang lebih baik dari bank. Ya, kalau kita hanya berdiam diri saja, kita harus mikir, itu nggak akan ketemu jawabannya. Betul. Kan. Dan kita harus datang keluar, kita harus hadapin, dan di situ kita baru bisa restruktur keuangan kita sendiri. Ya, budgetingnya kita bisa buat lagi, akan lebih enak kan? Akan lebih enak, misalkan memang, oh ternyata bebannya ini bisa dikurangi nih, secara persentase bisa berkurang. Nah, budgetingnya bisa untuk yang lain, misalkan dana darurat tadi ya. Oke, uang ini pesangon untuk 3 bulan. Tapi kayaknya saya mau nyiapin untuk 6 bulan. Nah itu kan bisa disisihkan dari yang 3 bulan itu, bisa diperpanjang jadi 6 bulan. Nah itu bisa dikalkulasikan ulang lagi, seperti itu. Oke, Mas Mariadi, ini kita sudah dapat penelpon yang akan menanyakan tentang topik kita hari ini, bijak kelola uang PHK. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Hadi di Jakarta. Bapak Hadi di Jakarta. Oke, silakan Pak Hadi. Iya, saya mau tanya dengan Pak Mariadi. Itu tadi kan ada dana darurat ya? Iya. Dana darurat itu kalau misalnya kita bagi-bagi, apakah bisa juga untuk selain tabungan atau investasi, apakah bisa gitu? Berapa ininya pembagiannya, berapa persen? Selain investasi dan tabungan berapa seperti bentuknya, itu ya? Bentuknya dana daruratnya. Oke, sudah jelas Mas? Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ya. Ada lagi? Itu sudah aja, ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi di Jakarta. Kita akan coba jawab. Gimana nih Mas? Oke, karena ini darurat fungsinya, jadi kita harus pilih instrumen yang benar-benar sangat liquid. Sangat liquid? Sangat liquid, karena harus bisa ditarik kapanpun dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekarang. Ya, contohnya tabungan, deposito, atau kalau misalkan mau yang lebih tinggi dari deposito untuk investasi di reksadana pasar uang. Ya, karena tiga instrumen ini itu yang paling liquid. Tapi kita juga harus lihat resiko-resikonya. Kalau misalkan di tabungan, resikonya adalah kalau kita menyiapkan dana darurat di tabungan, namanya tabungan. Bentar-bentar gesek. Itu kalau mau memang harus dipisahkan, rekeningnya dipisah. Tapi kendalanya adalah itu ada biaya-biaya yang sangat besar dan bunganya juga kecil. Oke, yang kedua deposito. Deposito itu paling sedikit lebih aman lah, ya karena kan kita nggak bisa tarik kapanpun gitu ya. Maksudnya godaannya tidak sebesar di tabungan, ya. Tapi punya jangka waktu, dan jangka waktu ini kadang-kadang kalau kita cut di tengah jalan itu karena ada biaya. Memang bunganya lebih tinggi, gitu. Ada pajaknya juga. Nah yang terakhir itu di reksadana pasar uang. Keuntungannya di sini adalah tidak ada pajak, bisa diambil kapanpun. Memang ada jangka waktu, bukan jangka waktu, tapi untuk dari penarikan ke cair ke tabungan itu ada biasanya butuh waktu satu hari lah, 1 hari gitu, dan biayanya lebih kecil. Ya, tidak ada biaya malahan, ya, dan bebas pajak. Jadi 3 instrumen ini bisa digunakan sebenarnya, bisa dibagi, misalkan mau dibagi ke 3 instrumen itu. Gitu. Itu aja sih kalau untuk dana darurat yang pasti adalah bisa liquid. Dan kebanyakan orang pengennya ada bentuknya gitu kan, emas. Nah, itu yang sering saya baca juga di media sosial ini Mas, orang mungkin yang belum paham tentang reksadana, deposito segala macam, mereka ambil amannya emas karena mereka berpikir ke depan emas harganya tidak akan pernah turun. Betul. Itu gimana kalau akhirnya orang yang tidak tahu tentang tadi reksadana segala macam, akhirnya mereka memilih yang aman-aman aja, mungkin emas. Gimana itu kalau emas? Sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang salah. Tapi itu lumayan liquid juga dong. Mas, bisa dibilang liquid, bisa dibilang kalau dibilang terlalu dibandingkan dengan tabungan, otomatis jauh ya. Jauhnya gini. Ketika kita mau menjadikan itu jadi uang gitu ya. Yang pertama adalah kita harus datang ke toko emasnya.
harus ada medianya, gitu kan. Nah kalau keadaannya kayak sekarang tuh semua tutup, kita dalam keadaan darurat, mau jual di mana gitu kan, otomatis kalau mau jual ke temen pun harganya mungkin nggak sebagus di waktu beli ya. Namanya harga temen gitu kan. Pasti kan ditekan lebih sadis malah kalau temennya. Dan belum tentu kita menemukan pembelinya gitu. Ya kan? Dan di situ dan kadang-kadang harganya itu bisa ada naik turunnya. Nah, itu yang berisiko ya. ya. Oke, mungkin sekarang setahun kemarin memang lagi naik gitu kan. Dan kemarin-kemarin juga lagi naik, betul gitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu. Ada resiko fluktuasi harganya itu yang agak sedikit bahaya. Sedangkan kalau di deposito tidak ada fluktuasi harga. Berarti memang sekarang orang mau tidak mau harus belajar untuk lebih disiplin finansial ya. Baik, kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, Mas. Kami akan kembali saat lagi, tetap di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips agar bisa bijak dalam mengelola uang dan bisa hidup lebih lama lagi. Seperti itu kalau tadi kita bahas dengan Mas Maria Dimas. Kita coba bahas tips yang pertama. Kita lihat. Tips yang pertama adalah mengubah gaya hidup. Tadi sebenarnya sudah kita bahas. Gimana nih? Apakah bisa mempengaruhi kehidupan kita juga? Iya, pastinya ya. Gaya hidup itu kan kita kebiasaan. Merubah gaya hidup memang tidak mudah, teman. Harus gitu. Harus dengan mengingat ya menerima keadaan tadi. Itu yang paling utama ya. Iya. Nah. Kebutuhan hidup itu sebenarnya tidak banyak. Gaya hidup yang butuhnya banyak ya. Betul. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Oke, buat daftar belanja harian. Nah, ini penting juga, Mas. Betul. Sebenarnya tidak PHK juga harus buat daftar belanja harian ya. Tapi karena PHK harus lebih disiplin. Lebih disiplin, betul-betul dicatat. Nah, ini orang Indonesia malas mencatat biasanya. Nah, ini harus dirubah. Nah, benar-benar dan harus dibikin skala prioritas juga. Karena jangan sampai belanja itu jadi penting semua. Apalagi belanja online, jadi penting semua itu. Nah, ini harus benar-benar didisiplinkan diri sendiri dan mana yang prioritas, terutama buat ini ya, buat makan itu lebih utama. Oke, berarti memang harus lebih disiplin. Tapi gimana cara buatnya ini, Mas, buat daftar belanja hariannya? Prioritasnya apa dulu nih? Misalkan untuk makan, itu kan paling prioritas. Nah, buat makan, ini makannya seperti apa? Ya kan? Misalkan banyak cemilan, ya, dihilangkan cemilannya. Atau selama ini banyakan beli gitu kan. Mulai belajar untuk masak karena masak sama beli itu bedanya jauh banget. Ya kan, beli bahan makanan itu sama beli bahan makanan jadi itu jauh banget. Bahkan 2 hari makanan jadi itu bisa buat 1 minggu untuk belanja masak ya. Nah, itu sangat signifikan. Nah, ini harus benar-benar tahu hitungannya. Jadi buat belanja daftar belanja plus hitungan uangnya itu berapa. Oke, berarti memang. Tapi kan kalau di Jakarta itu orang jarang mau masak, Mas. Betul. Tapi banyak juga yang kemarin ini kejadiannya adalah yang tadinya nggak pernah posting masakan, jadi bisa posting masakan. Karena harus belajar masak. Artinya hasil karya sendiri. Iya, betul. Okay. Artinya keadaan darurat itu bisa membuat orang kreatif sebenarnya. Dan itu harus dipaksakan sih sebenarnya. Harus ada niatan juga gitu, dan keadaan itu bisa merubah karakter seseorang juga gitu, atau merubah kebiasaan juga, merubah kemampuannya dia juga. Sebenarnya mungkin dia bisa masak, cuma selama ini nggak punya waktu, nggak punya keinginan. Dan kalau udah PHK itu kan pasti banyak waktu kan, banyak bisa mengeksplor diri sendiri harusnya. Ya itu tadi kan, bisa menerima keadaan dan mengeksplor diri sendiri. Sebenarnya selama ini kan kebiasaan kerja doang nih. Ada nih potensi-potensi lain yang sebenarnya bisa terpendam gitu kan. Nah, inilah yang disebut the power of kepepet mungkin ya. Itu dia. Karena pandemi, karena mungkin harus berhemat hingga akhirnya belajar masak dan ternyata bisa. Siapa tahu bisa jadi usaha juga kan. Betul. Untuk catering orang, rumahan, seperti itu catering kantor ya. Jadi mungkin selama pandemi kita lebih kreatif, dipaksa oleh keadaan hingga akhirnya bisa menciptakan usaha baru. Iya. Oke ya. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya adalah
catat seluruh pengeluaran harian. Nah, ini ada hubungannya dengan yang sebelah tadi, buat daftar belanja. Ini catat, harus penting banget, Mas, dicatat setiap detail apapun yang kita belanjakan. Pastinya, karena kan kita harus mengetatkan, gitu kan. Yang biasanya aja kita harus ketat, ini lebih mengetatkan lagi. Jadi sekecil apapun itu kita harus disiplin. Nah, masalahnya adalah banyak hal-hal kecil yang selama ini suka bikin bocor ya secara keuangan, dan ini harus bisa diminimize ya. Dan apalagi pada saat sekarang ini kita kalau untuk PHK itu kan pasti banyaknya di rumah. Dan keadaan sekarang juga belum bisa untuk orang banyak kegiatan di luar gitu kan. Betul. Dan ini harus benar-benar sebenarnya akan lebih mudah sebenarnya. Ya. Ini pengeluaran harian sekecil apapun benar-benar harus disiplin juga dengan dengan catatan itu tadi. Gitu. Jadi ketika mau keluarin uang, kita harus lihat catatan, dan catatan itu benar-benar harus benar-benar dicatat, bukan hanya sekedar di kepala kita aja gitu. Benar-benar dicatat, kalau bisa ditempel gitu. Oh, oke. Harus ditempel, tapi yang dicatat itu sampai pengeluaran terkecil sekalipun harus dicatat juga atau seperti apa? Sebisa mungkin iya, karena pengeluaran kecil itu kadang-kadang benar-benar bisa bikin bocor. Ya, kayak bocor halus. Oh, oke. Itu yang paling bahaya. Lama-lama kempes gitu kan. Kok tiba-tiba habis gitu kan. Sebenarnya udah bikin kok, sebenarnya harusnya cukup untuk seminggu, kok ini 3 hari udah habis gitu. Nah, kadang-kadang kita denialnya banyak. Oke. Pembenarannya juga banyak. Akan cuman segini. Iya, segini. Cuman 5.000 atau 10.000, tapi continue gitu kan. Itu hal-hal yang kecil itu bahaya karena nggak kelihatan. Itu justru kita harus lebih concern ke hal kecil tadi. Oke, nggak boleh ada personal excuses ya. Benar, kebenaran itu sangat-sangat tidak bahaya. Boleh, itu tidak boleh ya. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Bandingkan harga sebelum membeli. Nah, ini biasanya emak-emak nih. Ini biasanya ibu-ibu yang ini detail banget, apalagi kalau mereka belanja online. Itu kan banyak pembandingnya. Ini juga penting ya, apalagi sekarang juga bapak-bapak juga harus belajar mulai membandingkan harga. Iya, dan masalah belanja online, kalau sudah PHK harusnya belanja online dikurangin gitu. Tapi ada yang kemudian berargumen bahwasanya belanja online lebih murah loh, Mas, gitu. Betul. Tapi gini, dengan belanja online itu lebih murah, keadaannya adalah apakah itu penting atau tidak? Urgent atau tidak, dibutuhkan atau tidak? Betul. Kebutuhan atau keinginan gitu ya? Iya, karena gini, dengan banyaknya kita waktu luang gitu kan, banyak buka aplikasi, yang tadi yang nggak kepengen jadi kepengen, perlu nih pembenaran diri lagi. Oh, perlu nih buat saya mau cari kegiatan nih. Oke, saya mau buka usaha. Oh, ini perlu. Akhirnya belanja banyak gitu kan. Dan sebenarnya untuk memulai sesuatu itu juga nggak harus dengan full equipment gitu. Perlengkapan yang misalkan mau masak, perlengkapannya seadanya dulu aja. Karena kan harus bertahap. Jangan semua dikumpulin di awal, wah saya mau buka ini nih, mau buka misalkan channel YouTube gitu kan. Peralatan harus bagus semua, jangan gitu juga gitu. Atau harus pakai kamera ini, pakai lighting yang bagus. Itu akan memperberat kita sendiri, karena kan kita belum tahu ini seberapa bisa kita jalanin gitu. Jadi bertahap aja, yang utamanya dulu, nanti mungkin di bulan berikutnya kita beli yang lain lagi, karena saya yakin yang namanya diskon itu di portal-portal online itu akan selalu ada. Gitu. Jadi jangan takut, wah nih mumpung ada diskon sekarang nih, belanjanya disemuain aja gitu, dilangsungin semua. Jangan takut, karena nanti bulan berikutnya akan ada promo-promo yang lain lagi, dan kalau emang udah waktunya pasti akan dapat harga yang paling murah gitu. Tapi memang membandingkan harga untuk dalam segala aspek ya itu memang harus. Dan sebenarnya ini pun yang tadi juga sama seperti tadi, tanpa keadaan PHK pun memang harusnya untuk dijadikan habit gitu ya. Iya, dijadikan habit supaya lebih disiplin dan lebih mengetatkan pengeluaran ya. Dan memperbanyak dana daruratnya tadi. Dana darurat tadi ya, supaya bisa ada pos-pos yang terpenuhi isi amplopnya itu ya. Oke, next Mas. Nah ini, manfaatkan promo, ini ada hubungannya dengan belanja tadi. Tapi jangan sampai tergoda hingga akhirnya hilaf gitu ya. Yang kemudian kalau kita bilang, promonya banyak nih gitu. Terus akhirnya memanfaatkan diskon, cashback, buy one get one, kupon-kupon yang ada itu kan banyak, Mas. Gimana tuh? Itu yang lebih bahaya. Itu bahaya? Kalap itu yang kadang-kadang jadinya
jadinya membuat kita kecil, akhirnya jadi bocor halus. Ya, kecil-kecil tapi sering gitu kan. Murah nih, kayak kita pesen makanan online gitu kan. Manfaatin promo gitu kan. Akhirnya ada pembenaran, kan ini lebih murah nih. Kalau beli sendiri pun bedanya cuma 5.000 lah gitu. Oke lah beli, tapi jadinya sering. 5.000 itu kan jadi banyak. Iya. Kali 30 hari, 20 hari deh gitu kan. Kita memanfaatkan diskon itu. Itu jadi banyak juga dan itu sebenarnya bisa dialihkan ke yang lain. Nah, jebakan-jebakan seperti ini memang promo sekali-sekali oke lah. Cuman dibudgetin juga, masukkan itu dalam budget juga. Hitung lagi. Dan dibatasi berapa kali kita boleh memanfaatkan promo itu. Jangan terlalu sering juga, harus benar-benar secara sadar. Ya, kita harus tetap sadar lah dalam keadaan itu. Gitu. Harus sadar dan jangan terbawa suasana, jangan terbawa godaan diskon ya. Bahayanya kan di situ. Oke, terima kasih Mas Mariadi Santana sudah hadir di Bincang Sehati hari ini, sangat menginspirasi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang harapannya sih tidak kena PHK, tapi bagi teman-teman yang kena PHK mungkin bisa menjadi informasi positif untuk kemudian bijak mengelola uang PHK yang sudah teman-teman terima. Tetap semangat selama pandemi, jangan mudah menyerah. Insya Allah nanti ada jalan yang lebih baik ke depan ya. Terima kasih Mas Mariadi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya sekali lagi ya di 0889 8100 5000 dan juga follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Sekali lagi terima kasih Mas Mariadi Santana sudah hadir di Bincang Sehati. Ini sangat menginspirasi sekali, sangat informatif sekali. Pun bagi mereka yang tidak kena PHK juga bisa belajar hari ini untuk mengelola keuangan secara lebih baik. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami di Bincang Sehati. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.